Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan sekalian, selamat malam, Shalom. Malam hari ini kita akan mengikuti acara renungan dan doa. Mohon semua bisa bersama-sama mengikutinya. Kita akan menyanyi lagu Allah Peduli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memikirkan dan mendengarkan satu tema yang berjudul pendidikan yang benar
berdasarkan firman Allah yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 atau kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Efesus pasal 6 ayat yang pertama, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, ada satu janji yang diberikan oleh Tuhan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi panjang umur di bumi, kita tidak akan kena virus corona, atau kena virus corona tapi kita tetap sehat dan kita tetap selamat. Jadi firman Tuhan ini, supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, oleh anak-anak. Anak-anak harus mentaati, menghormati, menuruti, mengikuti orang tuamu. Kenapa? Ketaatan itu begitu penting. Alkitab menyatakan dengan 3 ungkapan. Yang pertama, haruslah demikian. Yang kedua, suatu perintah yang penting. Yang ketiga, supaya kamu bahagia dan panjang umur di bumi. Jadi ketaatan seorang anak, hormat, menurut, ikut kepada orang tua, itu merupakan satu keharusan. Ketaatan itu merupakan satu perintah daripada Tuhan. Taat kepada orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi orang tuamu di dalam Tuhan, itu artinya di dalam Tuhan itu yang benar. Yang benar, tidak usah menunggu sampai sempurna. Jadi ketaatan ini harus berawal dari orang tua. Mengajar taat awalnya dari orang tua hidup benar. Sebagai contoh, istri taat kepada suami. Bila istri taat kepada suami, maka anak diajarkan anak-anak untuk taat kepada orang tua. Keluarga taat kepada Tuhan, itu mengajarkan anak untuk taat kepada orang tua. Yang kedua, yaitu bapak-bapak. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Jadi perintah, jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Itu artinya jangan membuat anak itu menjadi marah. Anak itu perlu dihargai. Bila kita mau meminta bantuannya, misalnya kita bisa mengatakan demikian, Nia, Papa minta ambilkan air minum. Kita ada ungkapan minta kepada anak. Itu berarti kita sedang menghargai anak kita. Anak sangat perlu untuk dihargai. Bila kita akan memberikan satu pesan, itu buatlah kalimat itu langsung dan positif.
Misalnya, jam 7 sudah di rumah. Jadi kita jangan mengatakan jangan, nanti, bukan. Tapi kita mengatakan langsung dan positif. Jam 7 sudah di rumah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak sangat perlu untuk dihargai. Bapak-bapak, orang tua tidak boleh membuat anak-anak kita menjadi marah. Orang tua mempunyai kewajiban untuk mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nasihat Tuhan itu berarti ayat-ayat Alkitab. Di dalam Alkitab ada mengasihi Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Di dalam Alkitab ada perintah untuk mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Alkitab menuntut supaya kita percaya kepada Tuhan, bersandar, bergantung kepada Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 14 hari tinggal di rumah tidak bisa. Untuk lulus sarjana harus kuliah 4 tahun dan menyelesaikan tugas akhir. Lama, sukar mengikuti kuliah, mengerjakan tugas-tugas, paper, dan sebagainya. Terakhir, membuat skripsi. Ribuan yang lulus, bahkan jutaan. Mengapa 14 hari tidak bisa tinggal di rumah? Masalahnya, saudara, karena banyak orang tidak pernah belajar taat, sehingga tidak taat, tidak ada disiplin, terbiasa melanggar, terbiasa melawan, saudara. Firman Tuhan mengajarkan anak-anak harus taat dan hormat pada orang tua di dalam Tuhan, atau orang tua yang sudah melakukan kebenaran, orang tua yang bisa dijadikan contoh. Untuk mempunyai anak yang taat harus dimulai dari orang tua yang hidup benar, orang tua yang terus-menerus belajar firman Tuhan dan berusaha untuk taat, berkemenangan di dalam mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Anak harus taat walaupun orang tua masih belum sempurna. Karena dengan taat kita memperoleh janji, yaitu bahagia dan panjang umur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari teruslah berdoa untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia, supaya tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang taat. Taat pada orang tua, taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah, saudara. Saya yakin dan percaya, bila anak-anak kita sudah belajar taat dari kecil, pada suatu waktu, ya, pemimpin, pemerintah melakukan suatu perintah, mereka dapat dengan mudah melaksanakannya. Seperti negara-negara yang sudah lebih maju, ya, negara tetangga kita, mereka begitu disiplin. China begitu disiplin. Jepang, saudara, ya, mereka begitu disiplin. Demikian juga Korea. Marilah kita terus belajar, kita terus mengarah kepada janji Tuhan, untuk terus mengadakan pendidikan yang berbasis kepada ketaatan pada orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji Tuhan, Allah tak pernah gagal.
Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Ia dapat selamatkan, pelihara, sucikan, Allah tak pernahlah gagal. Dialah Alfa dan Omega, permulaan dan akhir. Dialah yang indah dari semua. Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Sekali lagi. Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Ia dapat selamatkan, pelihara, sucikan, Allah tak pernahlah gagal. Dialah Alfa yang memberikan. Dialah Alfa dan Omega, permulaan dan akhir. Dialah yang terindah dari semua. Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia dalam menangani atau memerangi virus Corona 19 ini. Mari kita sama-sama, semua jemaat, semua orang, untuk mengeluarkan suara kita berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia di dalam memerangi virus Corona ini. Mari kita sama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, polisi, tentara, jaksa, hakim, kepala-kepala daerah, sampai di RT RW, sucikan, kuduskan, lindungi dari virus corona ini. Tuhan jaga, Tuhan berikan kebijaksanaan, supaya semua peraturan-peraturan itu, perintah-perintah itu dibuat dengan takut akan Tuhan, untuk menyelamatkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan tolong, supaya perintah-perintah ini sungguh bisa dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tuhan pelihara kami, Tuhan tolonglah kami. Kami yang bekerja sehari lewat sehari, kami memohon Tuhan pelihara kami. Kami yakin dan percaya Engkau memelihara burung, Engkau juga akan memelihara kami seperti Tuhan memelihara saudara-saudara kami yang lain. Tuhan Bapa kami yang di surga, berikan keamanan. Tuhan lepaskan kami dari krisis-krisis ekonomi, krisis-krisis kepercayaan diri, krisis-krisis yang lain. Tuhan tolong, Tuhan berkati Indonesia. Tuhan tolong seluruh rakyat Indonesia. Kami mau serahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Biarlah bilur-bilur Kristus menjamah mereka, menyembuhkan mereka dengan sempurna. Berikan kepada mereka Tuhan, untuk beriman kepada Tuhan, untuk tenang, untuk bisa taat kepada peraturan-peraturan. Tuhan tolong, kami mau serahkan negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Yang kedua, kita berdoa untuk pekerjaan jemaat Gereja Sidang Kristus yang terkendala karena persoalan virus corona ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang karena tidak boleh keluar rumah atau membatasi keluar rumah. Tuhan tolong kebutuhan kami, kebutuhan beras, kebutuhan uang, kebutuhan makanan, minuman, susu. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan akan memelihara anak-anaknya bila kami mengutamakan Tuhan, bila kami sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Tuhan tolonglah Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah di dalam krisis ini kami dibukakan pikiran-pikiran yang kreatif, dibukakan kepada kami kemampuan-kemampuan yang sebelumnya kami tidak andalkan. Tuhan tolong jemaat-jemaat, baik mereka yang masih berdagang, baik mereka yang sedang bekerja, baik mereka yang masih belum memiliki pekerjaan, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Ya. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang kurang sehat. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang kurang sehat. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Puji. Tuhan Yesus tolong, dia ada sakit mah, dia ada sakit badan, dia ada kelemahan kaki, tangan. Tuhan tolong kasihani dia. Kiranya bilur-bilur Kristus menjamah dia dengan sempurna. Biarlah dengan iman yang teguh, dia bisa mengatasi dan dia bisa sembuh, dia bisa menjadi saksi Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Mr. Lim yang sakit kencing manis. Tuhan terima kasih Engkau sudah menolong dia, sehingga dia sekarang ada di rumah. Tuhan jamahlah kencing manisnya, supaya kencing manisnya lebih normal, supaya badannya semuanya disucikan oleh Tuhan, dikuduskan. Tuhan tolong dia. Tuhan tolong dia supaya dia bisa menjaga mulutnya, supaya tidak makan makanan yang dilarang. Tuhan tolong Mr. Lim. Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami, Pak Menahem yang ada stroke, darah tinggi. Kami berdoa untuk Ape, kami berdoa untuk Pak Rudi, Ibu Rudi. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan kasihani mereka, jaga mereka Tuhan. Biarlah di masa tuanya mereka pun bisa menyaksikan kasih, kemurahan, pertolongan-pertolongan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang ada penyakit, baik itu sakit pinggang Tuhan, baik itu sakit-sakit yang ringan, sakit-sakit yang berat, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan lawatlah anak-anak-Mu, lawatlah jemaat Tuhan, Tuhan Yesus. Berikan kekuatan, berikan hati yang gembira, berikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yang berikut kita akan berdoa untuk pembangunan gedung di Tiban 3. Kita doakan orang-orang yang membangun. Kita berdoa untuk Pak Petrus, kita berdoa untuk para donatur, kita doakan untuk jemaat-jemaat, majelis, semua orang yang terlibat di dalam pembangunan ini. Kita doakan. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Kau memberikan kepercayaan kepada Gereja Sidang Kristus Tuhan Yesus untuk membangun gedung tempat pelayanan, tempat doa. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong pembangunan ini, supaya pembangunan ini dipimpin oleh Tuhan sendiri, selesai pada waktu Tuhan. Tuhan tolong. Bila Tuhan menghendaki kami membeli rumah di sebelahnya, kami pun menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Tuhan tolong para tukang yang bekerja. Tuhan tolong supaya mereka bekerja dengan baik, supaya mereka bekerja dengan hati-hati, dengan selamat. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat, para majelis pengurus yang terlibat di dalam pembangunan ini. Sucikan, kuduskan. Pakai kami menjadi alat-alat di tangan-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk para donatur, calon donatur, mereka yang sudah memberi di dalam kekurangan. Tuhan tolong. Kami mau serahkan mereka satu demi satu kepada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati iman kerohaniannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati usahanya Tuhan. Hindarkan mereka dari segala pencobaan. Kami mau menyerahkan Tuhan pembangunan rumah Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang berikut kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang berada di luar Batam, di luar pulau, di luar negeri. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk mereka. Asyang sekeluarga, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati mereka, jadikan mereka saluran berkat, jadikan mereka terang-Mu untuk menjadi saksi di sana. Tuhan, kami berdoa untuk Novi dan suami dan anaknya yang berada di Inggris. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan cukupkan mereka, Tuhan berkati, bahkan bayi yang ada di dalam kandungan, Tuhan tolong. Berikan bayi yang sehat, mama yang sehat, ketemukan dengan dokter bidan yang baik, rumah sakit, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Mr. Lim, Sum. Kami berdoa Tuhan untuk Lena, Stephen yang ada di Singapura. Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Tuhan berkati mereka dengan limpah. Berkati dengan kesehatan. Berkati anak-anak mereka Tuhan. Tuhan tolong masa depan mereka, pekerjaan mereka kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang ada di Jogja, yang ada di Jakarta. Kami berdoa Tuhan untuk Gabriel, untuk Cing-Cing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berkati mereka. Jauhkan mereka dari segala pencobaan. Pelihara anak-anak kami Tuhan. Pelihara jemaat Tuhan di mana-mana tempat. Kami mau serahkan semua doa-doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan kembali. Ya, Allah tak pernah gagal. Segala sesuatu dapat dibuat Allah. Sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Dia dapat selamatkan, pelihara, sucikan, Allah tak pernahlah gagal. Alfa dan Omega, permulaan dan akhir, Dialah yang terindah dari semua. Segala sesuatu dapat dibuat Allah,
Allah, Allah tak pernahlah gagal. Sekali lagi, segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Dia dapat selamatkan, pelihara, sucikan, Allah tak pernahlah gagal. Dialah Alfa dan Omega, permulaan dan akhir. Dialah yang terindah dari semua. Segala sesuatu dapat dibuat Allah, Allah tak pernahlah gagal. Saudara-saudara, pendengar sekalian, ingatlah bahwa Allah tak pernah gagal. Dia sanggup memelihara, menyelamatkan, menyucikan. Allah tak pernah gagal. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.